Selamat sore teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya dari halaman 193 sampai dengan 198. Jadi ini adalah cover dari buku The Promise yang bisa kalian download dari website guru saya, chamrinpoche.com. Tough Times in Ganden, atau masa-masa sulit di Ganden. The early years were not an easy time at the monastery for the young and as yet undiscovered Rinpoche. Some of the monks at the monasteries lived on sponsorship, but Rinpoche did not have any sponsors at the time. His living conditions were rudimentary and poor, and he was starving. His daily diet consisted only of stampa, or roasted barley flour, which he would mix with tea and roll into little flour balls to be eaten. However, despite the scant portion he had, his monk's friend knew him to feed half of whatever he had to the birds outside his room, leaving even less for his own consumption. Tahun-tahun pertama di Ganden bukanlah tahun yang mudah bagi Rinpoche. Pada saat itu Rinpoche masih belum diakui sebagai Rinpoche, dan beberapa biksu di biara memiliki penyandang dana, tetapi pada saat itu Rinpoche tidak memiliki penyandang dana sama sekali. Jadi kondisi kehidupannya benar-benar sangat mendasar dan cenderung miskin. Dan kadangkala Rinpoche juga merasa kelaparan. Makanannya sehari-hari itu terdiri dari tepung barley yang biasanya dia akan campur dengan teh, kemudian dia buat jadi bola-bola kecil untuk dimakan. Walaupun pada saat itu Rinpoche tidak memiliki banyak makanan, tetapi teman-teman biksu lainnya tahu bahwa apapun yang dimiliki Rinpoche, makanan apapun yang dimiliki Rinpoche, setengahnya Rinpoche berikan kepada burung-burung di luar kamarnya. Jadi bahkan walaupun sudah sedikit, jadi makin sedikit aja gitu makanan yang tersedia bagi Rinpoche. He wrote to several people in America, such as his parents and Dharma friends in Los Angeles, to ask for their support in sponsorship. They all said no. His parents even wrote back to tell him that as he had made his bed, he should lie in it, and that he should not embarrass them further. Friends claimed that there were no reliable methods for sending money to India, so they did not send any. In quiet, lonely moments, he would sit alone in his small room and cry from the immense difficulty of being there. Jadi pada saat itu Rinpoche menulis dan menghubungi beberapa temannya di Amerika termasuk orang tua angkatnya untuk meminta bantuan dana. Tetapi mereka semua menolak, bahkan orang tua angkatnya bilang, kamu telah memilih jalan ini, kamu harus menjalaninya. Dan kamu tidak boleh mempermalukan kami lagi. Sahabat-sahabatnya yang lain malah bilang bahwa tidak ada metode yang bisa diandalkan untuk mengirim uang ke India. Jadi mereka tidak mengirimkan uang sama sekali. Jadi pada saat masa-masa sepi ini, Rinpoche biasanya akan duduk sendiri di kamarnya yang kecil dan kadang dia menangis karena kesulitan yang dihadapinya di sana. Conditions were so poor and grim in the monastery that it was so difficult to find funds that Rinpoche even ran away from the monastery twice to the nearby town of Hubli because he felt so depressed. He hid in a hotel and planned to travel to New Delhi, from where he planned to escape somewhere else, perhaps back to America. Jadi pada saat itu kondisinya benar-benar sangat miskin dan kelam di biara, dan karena sulitnya menemukan dana, mendapatkan dana, Rinpoche bahkan sempat melarikan diri sebanyak 2 kali ke kota terdekat yang pada saat itu adalah Hubli. Karena Rinpoche merasa sangat depresi, dia bersembunyi di hotel dan dia berencana untuk pergi ke New Delhi. Dari New Delhi dia mau pergi lagi ke tempat lain, mungkin kembali ke Amerika. Kensur Jampa Rishi Rinpoche sent several monks to track him down, but Rinpoche dodged them as best as he could, moving from hotel to evade them. Eventually, Kensur Rinpoche sent words that if Rinpoche did not come back, Kensur Rinpoche himself would go to Hubli to prostrate to him and request his return. Kensur Jampa Rishi Rinpoche
mengirimkan beberapa orang biksu untuk mencari Rinpoche di Hubli, tetapi Rinpoche berhasil menghindari mereka dan Rinpoche kadang juga pindah dari satu hotel ke hotel lainnya. Dan akhirnya Khenso Rinpoche mengirimkan pesan apabila Rinpoche tidak kembali ke Ganden, Khenso Rinpoche sendiri akan pergi ke Hubli untuk bersujud kepada Rinpoche dan memintanya untuk kembali. Sam Rinpoche was extremely embarrassed that his own guru, who was already in his 70s, had to resort to asking him to come back in this way. Out of deep respect for his teacher and Khenso Rinpoche's instruction to him, he dare not let this happen. So he returned quickly to Ganden. Soon after, there was a breakthrough. His old friend Carmen Kichikov from New Jersey, now known as Anila Tuptenchonyit, after becoming a nun, started sending him $50 a month on the advice of Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin. This was almost equivalent to 1,400 Indian rupees, which was a lot of money to him at the time. With the new funds, he could buy food, fix the leaky ceiling, and acquire amenities to improve his meager living condition: a fan, mosquito netting, and a stove to cook simple meals in the little hallway outside his room. Jadi Rinpoche benar-benar merasa malu karena gurunya sendiri yang pada saat itu sudah berusia 70-an harus memintanya kembali dengan cara ini. Dan karena Rinpoche sangat menghormati gurunya dan berdasarkan instruksi Khenso Rinpoche kepadanya, dia segera kembali ya ke Ganden. Tidak lama setelah itu ada bantuan yang datang. Teman lamanya yang bernama Carmen Kichikov di New Jersey memberinya uang sebanyak $50. Carmen Kichikov sekarang dikenal sebagai Anila Tuptenchonyit karena dia telah menjadi seorang biksuni, dan Carmen Kichikov memberikan uang kepada Rinpoche $50 per bulan atas nasihat dari guru Rinpoche di New Jersey, yaitu Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin. Dan $50 ini itu sama dengan 1.400 Indian Rupee, yang pada saat itu benar-benar uang yang cukup banyak bagi Rinpoche. Dengan uang ini dia bisa membeli makanan, membetulkan atapnya yang bocor, dan juga membeli beberapa barang-barang untuk memperbaiki kondisi hidupnya, seperti contohnya kipas angin, kawat nyamuk, dan juga kompor kecil untuk memasak makanan sederhana di luar kamarnya. Ya. On another occasion, when Rinpoche was visiting Sera Monastery, he consulted Dorje Shukden through the renowned Panglung oracle of Sera May for ways to alleviate his financial troubles. On the advice of Dorje Shukden, Rinpoche constructed a wealth box according to the instruction of Khenso Jampa Yeshe Rinpoche and placed within it a wealth paste that has been made by hand by His Holiness Gyabje Dzong Rinpoche. Pada kesempatan lain, Rinpoche mengunjungi biara Sera dan berkonsultasi dengan Dorje Shukden melalui Panglung oracle yang terkenal pada saat itu ya. Dan dia bertanya bagaimana caranya untuk menghilangkan kesulitan keuangannya. Dan atas dasar nasihat Dorje Shukden, Rinpoche membuat sebuah kotak kekayaan berdasarkan instruksi Khenso Jampa Yeshe Rinpoche, dan di dalamnya dia taruh wealth vase atau vas kekayaan yang dibuat sendiri dengan tangan oleh His Holiness Gyabje Dzong Rinpoche. Jadi di sini adalah halaman 194, ada foto Rinpoche dengan gurunya. Khenso Rinpoche sedang memberi makan burung, ya. Halaman 195. Ini ada kutipan kata-kata Rinpoche sendiri. I never learned Tibetan writing, reading, or the language well. I found it easier to use English and study in English. To this day, I can't write Tibetan and can barely read it. My Tibetan is poor. Saya tidak pernah belajar menulis atau membaca dalam bahasa Tibet atau belajar bahasa ini dengan baik. Buat saya lebih mudah untuk menggunakan bahasa Inggris dan juga belajar dalam bahasa Inggris. Sampai hari ini saya tidak bisa menulis dalam bahasa Tibet dan bahkan sulit bagi saya untuk membacanya.
Bahasa Tibet saya benar-benar tidak baik. Halaman 196, ini ada foto surat yang dikirimkan oleh Rinpoche ke teman baiknya di Amerika, Diane, dan Diane masih menyimpan suratnya sampai dengan hari ini. 197, ini adalah foto dari aula doa di Dzong Ladrang atau rumah His Holiness Dzong Rinpoche. Although the financial hardship that he endured occasionally caused the young Rinpoche to feel disappointment, nothing could have prepared him for the next major setback that would affect his life up to this day. Jadi walaupun kesulitan keuangan pada saat itu benar-benar membuat Rinpoche kecewa, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk masalah yang ada di hadapannya. During a trip to Dharamsala, while on a personal quest to have a tanka painted of Dorje Shukden, Rinpoche discovered that the Dharma protector whose practice he had received from His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche was clouded in controversy, and many artists refused to paint Dorje Shukden's likeness. Jadi pada saat sedang pergi ke Dharamsala untuk memesan sebuah lukisan Dorje Shukden, Rinpoche menemukan bahwa pelindung Dharma ini namanya telah menjadi kontroversial dan pelindung Dharma yang dia terima dari His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche ini benar-benar namanya itu tidak baik pada saat itu, sehingga banyak artis atau pelukis yang menolak untuk melukis lukisan Dorje Shukden. This was the first time that Rinpoche had heard about the restriction on this protector's practice and the nasty rumors that were spreading in the Tibetan community. He was in shock and his thought in turmoil. He could never give up the practice of Dorje Shukden because it would mean breaking his promise and commitment to His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche, his root guru. Yet not giving up the practice would mean that he was going against another of his guru, albeit one to whom he had not made any specific commitments with regard to this protector. Jadi pada saat Rinpoche mendengar mengenai larangan untuk melakukan praktek pelindung Dorje Shukden, dan rumor-rumor yang tidak mengenakan mengenai Dorje Shukden, Rinpoche benar-benar merasa kaget dan pikirannya menjadi kacau. Karena pada saat itu dia tidak mungkin melepaskan praktek yang diterimanya dari guru utamanya, yaitu His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche. Tetapi dengan tetap melakukan praktek ini, dia berarti melawan gurunya yang lain kepada siapa dia tidak pernah memberikan komitmen spesifik untuk melakukan praktek pelindung ini. Halaman 198. Still in Dharamsala, Rinpoche locked himself in his tiny room in Ganden Shatse Shapten Kang, crying and engaging in prayers, making copious offerings of sirkim or golden drink to Dorje Shukden, and offering a continuous stream of sang or incense from his window until the heat from the incense charred the window sill. Jadi masih di Dharamsala, Rinpoche mengunci diri di kamarnya yang kecil di Ganden Shatse Shapten Kang, dan dia menangis dan juga berdoa pada Dorje Shukden dan juga mempersembahkan serkim atau minuman emas ya kepada Dorje Shukden dan memberikan persembahan dupa. Saking panasnya ya dari pot dupanya itu sampai membuat tanda di jendelanya. After 3 days of torturous thinking, contemplation and meditation on what to do, Rinpoche finally emerged from his room, having decided to continue with his practice. That's when he met his friend, an older tulku, who, after listening to Rinpoche's concern, gently cheered him and saying that he could quietly practice and still respect His Holiness the Dalai Lama, and that there would be no conflict in this. After that, Rinpoche calmed down, remembering that it was the norm for Gelugpa practitioners to hide their practice, especially those of a tantric nature. Jadi setelah 3 hari berdoa, berpikir, merenungkan, dan juga bermeditasi mengenai apa yang harus dilakukannya, Rinpoche akhirnya keluar dari kamarnya dan dia telah memutuskan untuk terus melakukan praktek pelindung Dharma Dorje Shukden. Dan pada saat itu, Rinpoche bertemu dengan temannya, yaitu seorang tulku yang lebih tua, dan setelah
mendengar keluh kesah Rinpoche dengan lembut. Tulku ini memberikan nasihat bahwa Rinpoche tetap bisa melakukan praktek Dorje Shugden dengan diam-diam dan masih menghormati His Holiness the Dalai Lama dan tidak akan ada konflik dalam hal ini. Setelah itu Rinpoche mulai merasa tenang dan dia bahkan mengingat bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi praktisi Gelugpa, sekolah Gelugpa, untuk menyembunyikan praktek mereka terutama yang bersifat tantra. Rinpoche has described that period of coming to terms with the issues surrounding Dorje Shugden practice as one of the most depressing times of his life, as he was being forced to choose between two of his gurus. Decades later, with the escalation of the Dorje Shugden controversy, Rinpoche has emerged as one of the few lamas fearlessly speaking up for the rights of Dorje Shugden practitioners and continues to transmit the sacred practice of Dorje Shugden to his students. Jadi Rinpoche menggambarkan masa-masa itu sebagai pada saat dia harus mendengar mengenai kontroversi mengenai praktek Dorje Shugden sebagai masa-masa yang paling mendepresikan atau sulit ya dalam hidupnya karena dia harus memilih di antara dua gurunya. Bertahun-tahun kemudian ketika kontroversi mengenai Dorje Shugden semakin meningkat, Rinpoche menjadi salah satu dari sedikit lama yang dengan berani berbicara mengenai hak-hak dari praktisi Dorje Shugden dan terus menyebarkan praktek Dorje Shugden yang suci kepada murid-muridnya. Di sini ada foto, ini tangka Dorje Shugden pribadi yang Rinpoche yang pada saat itu sulit sekali untuk mencari pelukis untuk melukisnya. Dan foto yang satu lagi adalah contoh dari bagaimana usaha Rinpoche untuk mempromosikan hak-hak dari praktisi Dorje Shugden. Jadi, sekian. Itu adalah live stream saya hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti atau menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di live stream berikutnya.